apakah dulu sudah terlihat bibit-bibit beliau akan menjadi seperti ini? Kalau saya ini sudah belum terlihat apa. Ya saya aja jawab sendiri ya. Gak usah nunggu. Gak usah jawab. Saya jawab aja sendiri. Ini sekarang ini saya narasumber untuk menceritakan tentang Ustadz Zaki. Gak usah tanya. Nanti soalnya di mukanya tentang saya, gak usah. Tapi itu yang saya mau. Di Malaysia itu kan ada pasar malam. Ya. Jadi ada pasar malam. Dia setiap kali pasar malam pulang bawa apam. Setiap pasar malam bawa apam. Jadi kami penasaran. Akhirnya kami pergi. Rupanya penjual apam itu cantik. Jangan lupa tonton terus YS Podcast. Subscribe, like, share, and comment. Wow, top. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahagia sekali ada kesempatan luar biasa YS Podcast akhirnya bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Ini luar biasa dan spesialnya lagi duduk bersama sahabat saya Dr. Zaki Abdillah. Ini bersama beliau ini sudah cukup lama kita setiap beliau pulang pendidikan. Nah nanti selama pendidikannya ini yang mau kita ulik ini ya. Jadi ada cerita sangat luar biasa. Ci Azli ya. Masih ingat Ci Azli? Ci Azli. Nah, ini karena keusilan Ustadz Zaki mengerjai Ustadz Abdul Somad akhirnya dipanggil Ci Azli. Nah, kita langsung aja ini Ustadz. Iya. Mengenal sahabat saya ini juga nih Pak Dr. Zaki. Iya. Dulu walaupun jadi ketua ikatan mahasiswa ya. Di sana, tapi kayaknya pendiam dan pendiamnya itu saya lihat sampai sekarang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, saudara-saudara saya dimanapun berada, bil khusus yang ada di Lombok Utara. Ya. Kita bersama Bang YS Yusron Saudi, ya. Walaupun di Lombok. Lahir di Lombok. Jadi saya Habib Dr. Zaki, Habib Zaki kan angkatan 97. Ya. Saya 98. Beda Abang tahun. berarti Abang kakak kelas. Lalu kemudian ketika sampai, ya tentu senior 2 kali. Pertama senior sebagai Al-Azhar. Kedua ada namanya Angkatan Depak. Maksud Angkatan Depak itu yang dapat beasiswa. Jadi Indonesia ini dapat jatah 100 orang setahun. Satu di antara yang 100 orang itu Habib Zaki. Nah itu, bayangkanlah itu kecerdasannya itu. Ini ya. Jatahnya cuma 100. Nah beliau dapat. Ya. Kemudian kita berada di provinsi. Sebagian kawan-kawan di Kairo. Ya. Kita berada di nama provinsinya Garbiyah atau Garbiyah. Ibu kotanya Tanta. Ya. Jadi kami di sana dan beliaulah ketua kami. Ketua PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Jadi beliau sebetulnya yang lebih tepatnya itu jadi pemimpin nasional. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan semua daerah. Di situ. Dari Aceh, Tengku, ada Tengku Amrullah, ada Nurdin, ada banyak, ada. Ya. Dari Sumatera Utara ada Bang Iqbal, ada Amir Lontong, ada dari Jambi ada Bang Ican, dari Riau ada Somad, dari Palembang ada Abdul Hadi, Mas Huri, dari Jakarta ada Baywatch, ada Mulyanto. Jadi beliau memimpin anak Indonesia level nasional. Jadi semua dari Sulawesi, kawan-kawan dari KKS, dari Kalimantan, KMKM, itu semua beliaulah kepala sukunya yang mengatur. Dan jadi ketua pelajar di Mesir itu nggak sama dengan di Indonesia. Kompetisinya gimana Ustaz? Pertama saingan dalam masalah studi. Kalau ketua nggak sukses studi, mana mungkin anak buah mau ikut kan? Ya jelas. Ya. Yang kedua, waktu itu kan kita krisis. Jadi ketua itu mesti bisa mengatur bantuan-bantuan dari orang Mesir. Uang ini masalah uang. Ya, jadi kalau tidak amanah kalau ini, dan beliau bisa mengatur itu semua. Bantuan beras bulanan, bantuan uang setiap Ramadan kita dapat bulanan. Bisa beliau mengatur itu, dan selama beliau tidak ada konflik, tidak ada.
Jadi secara pendidikan sukses, Ya. secara emosional. Kalau saya terus terang untuk jadi ketua saya nggak sanggup. Karena saya orangnya mudah meledak-ledak, emosional. Beliau, Ya. ini ada ancaman dari gini, dia tenang aja. Tenang. Karena ketenangan itu yang saya sampai sekarang nggak tahu apa zikirnya. Nah itu jadi beliau memang udah kelihatan dari dulu tuh bakatnya itu memimpinnya. Masya Allah. Nih, Tasaki. Ini Gimana? ini baru kalau enggak Ustadz Abdul Somad yang cerita, saya enggak tahu kalau ini. Jadi di ceramahnya Ustadz Abdul Somad saya baru tahu bahwa inilah pemimpinnya mahasiswa di sana. Gimana nih, Ustadz? Ini keusilan, jadi belajarnya dulu nih kan Ustadz Abdul Somad juga kan ini gantian ini. Nah sekarang Ustadz Zaki, bagaimana? Apakah dulu sudah terlihat bibit-bibit beliau akan menjadi seperti ini? Kalau saya ini sudah belum terlihat apa. Ya saya aja jawab sendiri ya. Gak usah nunggu. Gak usah jawab. Saya jawab aja sendiri. Ini sekarang ini saya narasumber untuk menceritakan tentang Ustadz Zaki. Gak usah tanya. Nanti soalnya di mukanya tentang saya, gak usah. Tapi itu yang saya mau. Jadi saya itu ibarat pelakunya saya, di depan saya, ketua saya, tapi beliau lah otaknya. Jadi di belakang itu beliau semuanya ngatur. Kalau Jadi, kita berbicara sepak bola, ini pengatur irama ini gelandangan ini. Yang mengatur ritmenya nih di tengah ya. Ada mahasiswa itu sibuk olahraga sampai lupa studi. Ya. Ada yang sibuk organisasi sampai lupa studi. Ya. Ada yang sibuk studi sampai nggak main bola. Kalau Ustadz Zaki main bola, main. Studinya 4 tahun lancar. 97, 99, 98, 99, 2000, 2001 pulang. Jadi nggak ada pernah nyangkut mata kuliah. Dan nilainya good, jayid, bagus. Ada istilah di Al-Azhar itu kalau nilai kita makbul, pas-pasan cukup, itu namanya makbul indallah. Kenapa makbul indallah? Nggak bisa S2. Oh iya. Jadi beliau nilainya bagus, organisasinya juga bagus. Kalau saya belajar iya, karena kalau saya sibuk organisasi, saya nggak bisa baca buku, saya nggak konsen. Beliau bisa menyeimbangkan antara itu. Jadi pemimpin kita ini perlu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual. Nah, itu jadi masalah emosional saya udah ngelihat tenangnya, sabarnya menghadapi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kecerdasan intelektual kita udah lihat, sukses belajar 4 tahun di Al-Azhar. Al-Azhar itu universitas tersulit di dunia. Masuknya silakan, keluarnya. Oke. Untuk kecerdasan spiritual, itu saya nggak tahu karena mungkin dia zikirnya malam, kita nggak tahu. Banyak tirakat mungkin. Ini zikirnya ternyata yang rahasia yang sama-sama nggak boleh dibuka. Ustaz, gimana? Tentang beliau, Ustaz Zaki. Jadi mengenal beliau sejak tahun 98. Sekarang udah 2024. 26 tahun. 26 tahun. Lebih seperempat abad. Luar biasa. Dari dulu sampai sekarang beginilah beliau. Bawa buku di Selalu kantong itu istimewa. ini ya. Jadi kemana-mana dulu beliau tidak pernah ada barang kosong di tangan. Kalau enggak entah majalah dari mana, pokoknya ada aja yang kita tidak pernah tahu itu beliau ada. Pasti. Sebetulnya saya itu pencitraan aja. Ini baru sekarang ngomong pencitraan. Dan yang kedua beliau itu adalah kami kalau ngobrol sama beliau sampai tengah malam pun kuat. Di Malaysia kita ya, sampai jam berapa kita ngobrol sama Bang Amin? Sampai tengah malam gitu kan. Malam. Cerita tentang filsafat. Tapi serumah sama dokter filsafat. Amin. Jadi cerita Malaysia ini, beliau pulang dari Mesir 2001 ke Malaysia. University Kebangsaan Malaysia. Saya kirim email ke beliau. Yahoo.com. Belum SMS, belum WhatsApp. Google pun belum ya, Yahoo saja. Yahoo. Lalu saya WA. Gimana Ustadz Zaki, saya mau juga daftar di sana. Akhirnya waktu saya pulang dari sana, beliaulah yang menjemput saya di KLIA, Kuala Lumpur International Airport.
Beliau menjemput saya dari KLIA, dibawa ke stasiun Negeri 9, apa namanya? Kereta Tempat api. transit Ya, kereta api. nilai. Dari Nilai dibawa ke Kajang, dibawa ke rumah beliau. Pokoknya saya kal mayit baina ghasilihi, seperti mayat yang sedang dimandikan. Kita nggak tahu, saya nggak pernah ke Malaysia. Wow. Jadi dia lah yang ngurus semua. Sampai mendaftarkan saya S2 ke UKM, cara beli sepeda motor, cara beli handphone, cara beli semua, cara beli pulsa, cara pangkas potong rambut di mana, cara untuk bisa dapat ngajar ngaji, kita kan ngajar ngaji. Cara, jadi beliau lah mengajarkan semua. Jadi beliau gimana ya, satu sisi sebagai kawan, sahabat, tapi satu sisi juga sebagai saudara. Rubba akhin lam talid walidatun, begitu banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Satu sisi sebagai senior. Jadi beliau tuh bagi saya campur aduk banyak. Kalau pepatah orang Melayu, pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibuat mati. Itu jadi beliau serumah lah kami di Sungai Jeluk, dekat penjara Kajang. Tapi kami nggak pernah masuk penjara. Cukup di dekat ya. Di FPI, Fakulti Pengajian Islam. Beliau Fakultas Syariah, beliau ambil hukum Islam, saya ambil sesuai jurusan tafsir hadis. Di situlah kami. Kata Anis Mansur, seorang wartawan senior di Ahram, Mesir. Apakah kamu pernah kenal si Fulan? Kenal. Pernah ketemu? Belum. Belum kenal. Apakah kamu kenal si Fulan? Kenal. Pernah jalan dengan dia? Belum. Belum kenal. Apakah kamu pernah kenal si Fulan? Kenal. Pernah serumah dengan dia? Belum. Berarti belum kenal. Saya pernah ketemu, pernah jalan, dan pernah serumah. Jadi saya kenal betul. Dan dalam beberapa hal mungkin saya lebih kenal beliau dari istrinya. Wow. Kedekatan yang sangat luar biasa ini. Ini kalau kita berbicara rahasia, wah kalau beliau bongkar-bongkaran ini dua ini, saya yakin kita tanya ke Ustaz Abdul Somad ini yang jawab. Karena itulah sahabat. Kalau bisa pertanyaannya ke saya aja sudah. Ya, dia jadi pendengar yang baik. Jadi kita posisikan sebagai pendengar. Nah sekarang Ustaz, Ustaz setiap keliling ke berbagai daerah, satu hal yang Ustadz utamakan selalu menyediakan waktu cari sahabat-sahabat. Nah dari sudah sekian kali ke Lombok ya, Zaki ya. Nah beliau ini kan dalam setiap perkembangan ini Ustadz melihatnya saat ini. Kira-kira ke depan, nah kita berbicara beliau sudah pokoknya ini. Apa yang kira-kira Ustadz Zaki itu harus seperti apa ke depannya ini? Saya sebetulnya dalam setiap tausiah ceramah itu yang fokus saya ada 4. Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Jadi selalu ceramahnya, masukkan anak ke pondok pesantren, yang kaya-kaya wakafkan tanah, pejabat-pejabat bantu pondok, karena saya mau perbaiki pendidikan. Yang kedua, islahul iktisad, belanja ke warung tetangga. Kalau beli jangan nawar membunuh. Sebenarnya saya mau bangkitkan ekonomi umat. Bangkitkan UMKM. Yang ketiga adalah islahud dakwah, perbaikan dakwah. Tolong di masjid itu jangan sekedar ceramah kultum, tapi beri kualitas. Bacakan kitab akidah, bacakan kitab fikih. Coba Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat hadis, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Saya mau ada perbaikan dakwah. Lalu kemudian yang keempat adalah islahul siasah. Perbaikan siasah. Orang baik, pilih orang baik. Orang sholat, pilih orang sholat. Orang yang sudah ke masjid, pilih orang ke masjid. Jangan sampai susu kambing, padahal sebenarnya punya sapi. Kita yang ngajar ngaji, kita yang mimpin sholat, kita yang tausiah nikah, kita yang bacakan doa akikah, tapi giliran nyoblos orang lain. Itu sama seperti mahasiswa ngantar mahasiswi. Saya yang daftar pendaftaran, saya ngantar, tapi pos wisudanya kenapa orang lain? Sakitnya itu. Saya nggak mau begitu. Saya mau umat ini memilih orang yang baik. Saya tidak akan pernah bosan. Pilihan saya kalah, saya nggak penting. Asal jangan pilihan saya salah. Pilihan saya tidak boleh salah.
Tapi bahwa saya sudah memilih ternyata kalah, berarti saya sudah berikhtiar. Dan saya memilih saudara saya, senior saya, kakak kelas saya, guru saya, habib saya. Beliau amat sangat layak. Menurut ilmu saya, menurut pengetahuan saya, menurut pengenalan saya. Wow, Ustadz, ini luar biasa nih. Oke, Ustadz, gimana tanggapannya nih? Ustadz Zaki. Jadi kalau kami ini di Azhar itu segala sesuatu harus dirembukkan. Kalau untuk sementara ini biasanya kami ada teman-teman Azhar yang masuk politik, kita harus sampaikan ke beliau. Kalau beliau mengatakan maju, kita maju. Kalau beliau mengatakan siap, kita siap. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi kami selalu meminta pandangan beliau dalam hal banyak hal, 4 hal yang beliau sampaikan tadi. Kira-kira begitu. Wah, inilah sahabat ini. Sudah tuntas lah. Bahkan rahasia-rahasia ini hanya mereka berdua yang tahu ini. Dua sahabat karib yang sangat luar biasa, terus saling mencari, ukhuwahnya tidak terputus, bahkan saling doa harapan ini ya. Ustadz, terakhir mungkin kesan. Jangan terakhir dulu, banyak yang mau gitu. Banyak juga ini yang mau dibahas ini ya. Ini enaknya ngobrol sama Ustadz Abdul Somad dari start injek gas sampai injek rem terakhir. Gasnya nggak putus-putus ini. Jamaahnya Ustadz sangat luar biasa terutama di Lombok ya. Kita berbicara Lombok ini ternyata pengajian di umat, wah itu sangat luar biasa. Saya melihat dakwah kultural. Nah, saya juga kebetulan ketua majelis informasi di PWM Muhammadiyah, bersama juga dengan beliau di kepengurusan Muhammadiyah. Melihat seperti itu Ustadz, kayaknya poin buat Muhammadiyah sangat luar biasa. Dakwah-dakwah yang kultural. Nah, Ustadz Zaki juga seharusnya ini harus lebih sering keluar ini, mengisi mimbar-mimbar ini Ustadz nih. Catatan saya Bang Yes tentang masalah mesti sering keluar. Ya. Satu sisi itu kan mungkin orang menganggap kelemahan. Di zaman orang ingin mengeksplor diri. Sekarang semua dieksplor. Makan aja kamera hidup. Hai guys, makan apa hari ini? Itu beliau nggak ada. Itu nggak ada. Jadi beliau tidak cocok untuk hidup di zaman gila sekarang ini. Di zaman gila ini kan mesti gila. Beliau menyimpan itu semua. Dia hanya menunjukkan prestasi. Bahwa dia berhasil di Al-Azhar, berhasil kuliah master, berhasil PhD doktor, berhasil jadi ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, berhasil membahagiakan orang tua, berhasil dalam keluarga, punya istri, punya anak, berhasil mendidik anak masuk pondok. Tapi dia nggak pernah cerita, nggak pernah eksplor. Saya baru tahu bahwa beliau keturunan Rasulullah SAW Habib setelah 25 tahun bersahabat. Itu pun dari orang lain. Wow. Boleh tanya teman yang lain di Al-Azhar di Mesir apa tahu. Karena dia nggak pernah cerita. Taunya Ustadz dari mana? Orang sahabat saya datang ke rumah beliau. Datang, lihat gambar-gambar. Baru dia tanya. Kalau ditanya kan nggak mungkin bohong. Jadi dia nggak pernah cerita. Maka saya nggak pernah cium tangan dia. Dia nggak pernah cerita. Tapi kita sebagai kita penasaran kok orang ini baik sekali, adem, tenang. Kok tenang? Kita dulu dekat dia kok tenang. Betul. Kok dia mau jemput aku ke airport, mendaftarkan aku, menguruskan kuliah aku, menemani beli motor aku, handphone aku, pulsa aku, ngajarkan aku cara kuliah dari A sampai Z. Dan ketika karena saya tinggalkan itu UGM. Saya kan baru 1 semester, masuk semester saya cabut ke Maroko. Iya, lanjutkan. Dia nggak pernah marah sepatah pun. Mestinya dia kan marah. Kau udah ku bantu, ku urus, memang setan kau Somad. Nggak sepatah pun. Dan ketika saya ketemu di sini, dia tetap urus saya. Di situ saya sudah mulai penasaran. Ini darah apa yang terkandung di badannya? Belakangan baru saya tahu. Rupanya zuriat Rasulullah SAW itu yang dikatakan Nabi. Alaikum bisunnati, pegang sunnahku, taraktu fikum amra ini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa'itrata ahli baiti. Ada orang yang nanti darahnya mengalir. Saya merasakan itu, tanpa pernah diucapkannya terucap sepatah kata. Jadi kalau hari ini sedang heboh-heboh nasab itu, saya sudah merasakannya.
bahwa ada orang-orang yang nggak pernah cerita nasab sekalipun. Baik kita sedang berdua serumah ataupun dalam organisasi. Tanyalah kawan-kawan kami dulu, nggak pernah tahu itu. Tapi kita merasakan dari akhlaknya, dari budi baiknya. Iya. Nah, jadi orang-orang seperti ini yang tidak mau mengekspos diri, mengeksplor diri. Iya. Alhamdulillah ada Bang YS. Saya minta Bang YS supaya iklankan semua dia dari A sampai Z. Siap. Supaya orang tahu. Karena kalau diharap beliau yang akan membuka diri, masyarakat ini mesti dikasih tahu. Pencuri begitu bangganya. Sekarang kalau kita buka channel-channel itu. Kapan lepas perjakasan pertama kali? Kapan kamu mabuk pertama kali? Kapan kamu? Begitu bangganya mereka cerita tentang dosa. Tapi kenapa orang baik tidak kita expose? Iya. Jadi alhamdulillah. Saya tanya ke Al-Mukarram Ustadz Wakil Rektor. Ada nggak think tank tim yang bisa mengeksplor? Kata beliau ada. Alhamdulillah bertemu dengan Bang YS. Saya minta Bang YS Yusran Saudi supaya jangan ke Saudi, tetap di Lombok untuk mengekspor ini. Siap. Saya rasa ada kesamaan. Iya. Saya sejak pertama kali ketemu beliau sekitar 2015 Ustaz. Iya, ketemu beliau. Rasa itu memang yang ada Ustaz. Teduh, tenang. Ini dulu beliau udah dokter, kita apalah gitu ya. Kita udah dosen biasa, tapi semua sama dan tidak pernah dianggap spesial. Nah, Ternyata baliklah. ternyata rasaku juga rasamu. Sama Ustaz. Dan memang saya pun tahu keturunannya itu. Baru Ustaz ini yang cerita. Allah. Ini inilah dia. Memang sudah lama kenal beliau, tapi ya betul-betul sama yang kita rasa Ustaz. Ini luar biasa Ustaz. Sehingga saya pun Saya mau Bang YS bawa beliau ke kampus untuk eksplor masalah sukses studi beliau. Bagaimana dia mengatur waktu bisa S1, S2, S3. Kemudian masalah keluarga sakinah. Bagaimana beliau mau menikah, membawa istri, beliau tetap kuliahnya jalan, istri sekarang anaknya. Artinya apa? Dua-dua jalan. Nikah jalan, anak juga jalan. Iya. Dan saya selama serumah dengan beliau, saya kan mata-matai juga. Dia nggak punya pacar, nggak punya cewek. Beneran itu ya. Maka ketika beliau sebelum saya nanya, dia udah tahu bahwa saya akan nanya. Sebelum saya nanya, dia jawab dulu. Istriku ini katanya, ini adalah teman istri dari Bang Amin. Jadi teman kami serumah Bang Amin. Ya. Bang Amin ini punya istri, istrinya punya teman. Dalam hati saya, kalau seandainya istri Bang Amin nggak punya teman, pasti nggak nikah-nikah. Tapi bukan berarti dia nggak normal. Dia normal. Jadi dia, Karena Bang Amin yang nyari. iya, artinya dia memang nggak ada pacar. Saya tahu itu karena kami serumah. Kita kan pasti tahu lah orang jalan pasti kan sepandai-pandai tupai melompat pasti kan jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai kan tercium juga baunya. Berapa lama kita berkawan? Nggak ada. Dan di Malaysia itu kan ada pasar malam. Ya. Jadi ada pasar malam. Dia setiap kali pasar malam pulang bawa apam. Setiap pasar malam bawa apam. Jadi kami penasaran. Akhirnya kami pergi. Rupanya penjual apam itu cantik. Tapi hanya sebatas itu aja. Ini pengagum rahasia. Untuk yang ini boleh diedit. Siap. Hanya sebatas untuk menunjukkan bahwa beliau laki-laki normal. Tidak bermasalah. Iya. Sekarang berhasil. Anaknya baik. Sekarang mondok di Mantingan. Anak laki-laki juga di pondok. Ada anak paling kecil. Sepasang laki-laki perempuan. Sakinah mawaddah warahmah. Jadi saya kira dalam semua aspek. Tolong bawa dengan pertemuan paguyuban muslimah NTB. Cuman modelnya mungkin begini Bang. YS model podcast begini, dialog begini. Ya. Harus kita pancing. Ya. Nah, memang harus ditanya. Betul. Sudah 2 kali ke podcast. 1 episode itu khusus berbicara bagaimana Ustadz Abdul Somad. Ah, itu ada di podcast saya sudah. Jadi semua, makanya saya nggak begitu tanya. Jadi sudah dijawab sebetulnya. Ustadz Abdul Somad seperti apa dulu. Nah, itu beliau udah ceritakan Ustadz. Masya Allah. Nah, ini Ustadz, harapan Ustadz Zaki sekarang nih dengan sahabat yang menurut saya udah tokoh nasional yang sudah menjadi panutan lah. Bagaimana Ustadz ke beliau? Ya. Intinya dari dulu beliau seperti ini. Dari dulu sampai sekarang beliau seperti ini. Jadi lagunya Aku Masih Seperti Ini. Aku masih seperti yang dulu. Lagunya siapa itu Ustaz? Nanti lagi kerja. Nanti kita searching habis ini ya. Dan beliau insya Allah akan tetap seperti itu.
Ya seperti yang kita lihat. Nah, ini yang kita dari seorang sahabat, tentu harapan-harapan terbaik. Ya, Ustaz Zaki memberikan doa-doa, tentu doa terbaiknya nggak perlu juga diceritakan ke Ustaz Abdul Somad itu. Kemudian Ustaz Abdul Somad juga demikian ya. Semoga Ustaz. Oh, Bang YS. Ada jenis manusia ini seperti singa. Ya. Singa itu kita bisa berteman dengan singa kalau dia lagi kenyang. Ya. Jangan Pas dia lagi kenyang, tapi pas dia lapar dia makan kita. Itu jenis-jenis kawan itu begitu. Tapi ada model jenis kawan itu yang dia tidak akan pernah menggigit kita. Dia tidak akan lapar maupun kenyang. Mau kenyang mau lapar dia akan tetap baik ke kita. Jadi saya tidak akan pernah memotivasi singa untuk menjadi pengembala domba. Kenapa? Karena berarti saya sudah merekomendasi singa untuk memakan kambing-kambing. Pagar makan tanah lapang. Bukan pagar makan tanaman. Kenapa saya sangat berharap Habib Zaki menjadi pemimpin? Mengapa? Karena kalau dia pemimpin, dia akan bisa memotivasi pelajar-pelajar muda sesuai dengan keberhasilan beliau di bidang studi. S1, S2, S3. Dia menjadi contoh teladan. Dia bisa memberikan contoh kepada keluarga karena keluarganya baik. Sekarang ini kan masalah keluarga. Gimana orang mau jadi pemimpin di keluarganya aja nggak benar? Masyarakat kecilnya jadi gagal. Bagaimana dengan pemimpin besar? Dan beliau berhasil. Kemudian emosional. Beliau emosionalnya terjaga. Kita perlu tahu. Kami sebagai orang luar yang bukan orang NTB, saya yang nun jauh di sana di Pulau Sumatera, melihat NTB ini ada sebagai satu kesempurnaan. Yang kami dengar sebagai orang Sumatera, NTB adalah tempat para penghafal Quran. NTB adalah tempatnya pondok-pondok pesantren. Kori-kori nasional internasional dari NTB. NTB orang yang jiwanya tegar kuat, betapa goncangan gempa tapi imannya tidak. NTB adalah orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh turis-turis. Sampai hari ini perempuan berjilbab panjang, berakidah Ahlussunnah. Ini kalau tidak dipimpin oleh orang yang alim, oleh orang yang faqih, oleh orang yang berilmu agama, idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Jadi Habib Zaki, alumni Al-Azhar, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab Syafi'i sebagaimana manhaj Azhar, bisa dilihat langsung. Nama Habib Zaki Abdillah, mazhab tertulis itu di Al-Azhar, mazhab Syafi'i. Dan beliau Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang bisa memperjuangkan. Saya selalu mengatakan, kawan-kawan, kalau kamu bisa mampu, calonkan diri. Karena membiarkan orang yang tidak mampu itu berkuasa, itu berarti kita ikut menjadi pengkhianat. Tapi kalau nggak mampu, support yang mampu. Nampak kelihatan ini orang bagus, politikus, tapi dia takut pada Allah. Support dia. Paling tidak 5 bisa kita selamatkan. Pertama, bank syariah. Di bank syariah ini pasti ada CSR. Duit itu bukan untuk kita, bukan untuk pribadi kita. Dipakai untuk apa? Membantu anak yatim, fakir miskin, duafa. Apalagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini duit. Lalu kemudian Masjid Agung. Untuk kabupaten namanya Masjid Agung. Karena Masjid Agung adalah simbol. Bagaimana kita bisa mengumpulkan semua majelis-majelis taklim, apalagi kita punya paguyuban Muslimah NTB untuk tingkat kabupaten, kumpulkan semua setiap Jumat sore akhir awal bulan. Jadi supaya di mana kumpulnya? Masjid Agung. Maka Masjid Agung bisa dipegang. Kalau cuma surau masjid kecil seperti saya Ustadz yang tak punya kekuasaan, kita nggak bisa. Kita cerita tentang masalah pemberdayaan. Bantulah masyarakat kita untuk buka UMKM. Uangnya dari mana? Tapi kalau kita bisa pegang bank, syariah, dan Basnas, uangnya dari sini. Di mana dibuat pencerahan umat? Di masjid. Lalu kemudian LPTQ, kualitas Qori'ah kita. Itu LPTQ dipegang. BWI, Badan Wakaf. Sekarang orang nampak Ustadz bagus ceramah, kasih tanah. Tanah diambil ini, tanah diambil ini, tanah diambil ini. Padahal kalau kita kelola BWI ini dengan baik, tanah ini dibangun hotel syariah. Maka
90% untuk kemaslahatan umat, yang 10% untuk pengelola. Karena begitu manajemen wakaf. Ya. Sekarang kalau sudah disebut tanah wakaf, apa yang dimaksud orang tanah wakaf? Wakaf kuburan. Ya. Padahal ini bisa dibuat rumah kos-kosan. Bagi yang mampu bayar full, yang tidak mampu ya itu untuk kemaslahatan umat. Bisa untuk tanah wakaf ini di atasnya dibangun ruko. Jadi saya wakaf. Jadi potensi kita sangat besar sekali. Dan saya kira Lombok Utara insya Allah 2024 ini mendapat keberkahan memperoleh pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Seandainya doamu makbul. Seandainya doamu makbul dan doamu itu yang makbul itu cuma satu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau Lombok Utara dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten 270.000 penduduknya akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat insya Allah. Oh tapi ini alumni Azhar. Alumni Azhar ini radikal. Ini kawannya Ustadz Somad. Ini pasti ekstremis ini. Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, kantor PPMI itu di Tanta itu, nama sohibul kantor yang punya rumah itu. Kami nyewa kantor. Namanya Baba Yosep Hana, Kristen Koptik. Dan yang bayar ke Kristen Koptik itu, ini orangnya. Jadi kalau dikatakan alumni Azhar ini, nanti kami yang non-muslim, saudara-saudara kita kan di Lombok Utara itu ada 270.000, 250.000-nya muslim. 11.000-nya itu Buddha, 10.000-nya itu saudara kita dari Hindu. Bagaimana nasib kami kalau nanti Habib Zaki yang naik ke atas? Ini orang sampai pulang 2001 dia berkantor di rumah Kristen Koptik. Wow. Kurang toleran apa lagi? Wow, ini banyak hal yang dibuka ini, Pak. Ini kalau seperti tadi Ustaz mengharapkan beliau cerita. Ini nggak bisa. Memang saya mengumpulkan ini udah lama nih, saya pikir kapan saya tumpahkan ini. Tapi kamera ini hidup kan? Hidup. Jangan sampai nanti mohon maaf Ustaz tadi lupa mencet on nih. Aman Ustaz. Alhamdulillah. Ini namanya obrolan santai. Kalau sahabat berkumpul itu ya kayak gini nih. Ya inilah asik, dan ini di tengah kesibukan Ustadz Abdul Somad yang ini kalau kita mungkin kita udah lemes ini Ustadz Zaki nih. Dari mimbar ini gini volumenya nggak pernah kurang. Allahu Akbar. Ini power yang sangat luar biasa Ustadz Abdul Somad. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Ustadz? Saya tidak akan pernah bosan berjuang, berkata, menyampaikan. Saya hanya berusaha mengambil bambu, memasang mata kail pancing, mencari umpan, lalu meletakkannya. Masalah ikan apa yang dapat, itu urusan Allah. Saya hanya berusaha mengatakan kepada masyarakat Lombok Utara, inilah sahabat saya, inilah Habib saya, inilah senior saya, inilah guru saya, inilah teman saya bercanda bergurau, inilah orang yang menolong saya. Kalau kalian bertanya kepada saya, Ustaz Somad selama ini ceramah tentang pemimpin-pemimpin, mana sih pemimpinnya? Ini orangnya. Setelah itu, maka saya berdoa kepada Allah, Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah, khususnya untuk Lombok Utara, supaya terjaga, terpelihara, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Karena saya sudah sampai ke sana, tabligh akbar, saya melihat alamnya indah sekali. Ketika di Kayangan itu saya berdiri di atas pentas, mau hijau, perbukitan, tanaman, lalu kemudian di tepi laut pantainya indah. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ridhonya. Lombok Utara diberikan berkah dengan pemimpin yang adil insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa. Ini sekarang pun kita podcast ini juga di Lombok Utara. Masya Allah. Gili Trawangan. Gili Trawangan Lombok Utara ya. Allahu Akbar. Berarti sekarang beliau sedang meninjau. Kita di sini mana begitu turun saya bilang. Kita berada di wilayah kekuasaan Masya Allah. Habib Zaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sangat luar biasa, mencuri waktu dua sahabat. Ini sangat Masya Allah, ini sebuah kesempatan istimewa untuk Yes Podcast.
Nah, terakhir ini saya minta dukungan untuk YS, namanya YS Podcast Ustaz. YS Podcast. Yusron Saudi Podcast. Alhamdulillah beberapa tokoh kita di NTB sudah mampir di YS Podcast. Nah, minta dukungan Ustadz Abdul Somad. Tidak. Kalau Tuan pergi naik ponton itu kapal penyeberangan. Ya. Kalau Tuan naik ponton, bayarnya mesti cash. Kalau Tuan mau menonton, tontonlah YS Podcast. Ini sepersekian detik ini Masya Allah. bisa lahir pantun ini. Amin. Ini Amin. wajar Kak, setiap ceramah beliau muncul pantun, ternyata saya kira di konsep ini. Masya Allah. Ini Masya Allah. masalah. Terima kasih Ustadz. Makanya saya selalu ketika pembawa acara itu akan dia bawa pantun, lalu dia katakan, kalau Tuan membeli kain katun dibeli di Lubuk Palas. Ya. Kalau memang Ustaz Somad pandai berpantun, tolong pantun kami ini dibalas, kata dia kan. Lalu kemudian saya balas, kalau Tuan membeli katun dicuci terus dibilas. Kalau memang mau berbalas pantun, tolong jangan pakai kertas. Ini istimewa ya, podcast kali ini sangat luar biasa, dapat support dari Ustadz Abdul Somad. Semoga seluruh kegiatan keumatan Ustadz Abdul Somad ini mendapatkan kemudahan, ridho Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan lagi seperti tadi. Kita butuh orang-orang yang banyak ini, yang pada akhirnya memiliki power. Itu berbuat lebih banyak lagi untuk kita. Oke, demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus YS Podcast, subscribe, like, share, and comment. Wow, top. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.